Tuh, tahap-tahapnya tadi. Ada akun cycle itu tahap dalam kegiatan proses pencatatan laporan akuntansi mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatkan laporan keuangan. Itu adalah akun cycle. Jadi tahap dalam proses pencatatan dimulai dari transaksi sampai dengan dibuat laporan keuangan. Lebih jelas lagi dapat dilihat dari gambar sebagai berikut. Ada gambar siklusnya, yaitu ada akun, saldo akun, neraca, buku dokumen transaksi, buku jurnal, buku besar. Nah, itu perlu ada kembali harta sampai dengan utang plus modal. Dalam jurnal setiap data baru awal, dokumen transaksi, buku jurnal, buku besar. Jadi setelah penutupan buku ada neraca saldo disesuaikan, neraca lanjut, proses sesuaikan, yaitu AJP. Kemudian posting kembali ke buku besar, proses penutupan jurnal penutup ini, kemudian memposting kembali ke dalam besar. Ada buku besar pembantu, sumber data buku pembantu bisa diambil dari buku jurnal langsung ke dokumen transaksi. Ada neraca saldo disesuaikan, neraca saldo proses penyelesaiannya ada laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Itu juga termasuk siklus akuntansi tadi. Dalam perkiraan ada formula khususnya digunakan untuk mencatat, menggolongkan transaksi. Ada bentuk letter sederhana, debit dan kredit tadi. Terus ada perkiraan kolom tadi, horizontal atau tuh kolom akun. Jadi ada kolom horizontalnya. Ada 3 kolom keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Ada perkiraan rangkap, balance, form kolom. Ada keterangan debit dan kredit, saldo, debit, dan kredit. Terus ada yang disebut juga penggolongannya. Jadi kalau aktiva di sebelah debit bertambah, di kredit berkurang, saldo normal debit. Hutang di sebelah kredit, debit, saldonya kredit. Modal di sebelah kredit bertambah, debit berkurang, saldo normalnya debit. Nah, ini adalah proses dalam pencatatan aktiva, hutang, modal dalam pendapatan sama biaya cost expense tadi. Nah, dalam jurnal tadi ada pencatatan transaksi dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadi yang menunjukkan rekening debit kredit dengan jumlah keterangan debit sama kredit. Nah, ini adalah transaksi. Nah, menerima kas 30 juta berarti kas ya di sebelah debit pada modal. Membeli biaya air listrik berarti beban listrik air pada kas. Kendaraan berarti kendaraan, kas 9 juta, sisanya adalah hutang. Menerima pesanan kembali berarti menerima pesanan tadi 10 juta berarti ada piutang pada pendapatan gedung BSI tadi. Terus membeli perlengkapan secara tunai berarti perlengkapan pada kas. Menerima uang kas pekerjaan yang telah diselesaikan review berarti menerima kas, berarti kas pada pendapatan. Membeli peralatan equipment secara kredit berarti peralatan pada hutang. Menerima pendapatan tanggal 1 berarti ada pembayaran tadi. Pembayaran di atas berarti ya hutang pada kas. Membayar kreditur peralatan equipment berarti hutang pada kas tadi. Membayar gaji berarti beban gaji pada kas. Bayar uang keperluan pribadi berarti viving sebesar 2 juta. Nah, itu adalah terus masuk lagi ke buku besar. Buku besar ini adalah alat yang menggunakan golongan rekening tertentu. Jenisnya pada waktu buku jurnal disusun secara sistematis sehingga akan diketahui saldo berakhir tiap-tiap rekening tersebut. Nah, itu neraca saldo. Nah, itu adalah gambaran pertemuan 2, itu membahas tentang transaksi jurnal yang berhubungan dengan soal yang kita dapat.